Soal selanjutnya kita punya analogi bayi, anak-anak, dan remaja. Ini kalau dilihat, ini adalah fase kehidupan ya. Jadi pilihan jawaban yang terkait nanti ini terkait dengan fase kehidupan. Nah, besar, sedang, kecil, ini kebalik. Kalau dilihat kan harusnya dari kecil, sedang, besar. Ini jadi salah. Malam, siang, pagi, ini salah karena kita tidak tahu mana yang menjadi awal. Ini karena kan siklusnya bolak-balik ya, nggak satu arah. Selanjutnya ulat, kepompong, kupu-kupu, ini fase hidup yang benar. Jadi ini jawaban yang benar, yang C. Kemudian beras, nasi, lontong. Ini tidak sesuai karena harusnya beras bisa jadi nasi atau beras bisa jadi lontong. Anak, ayah, kakek ini bentuknya turunan ya, bukan fase satu arah. Jadi jawaban yang benar adalah ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Soal padanan kata selanjutnya adalah kita punya padanan mata dengan telinga. Nah, di sini padanannya adalah berupa alat indera ya, indera. Nah, ini sama-sama sepadan. Yang satu indera penglihatan, yang satu indera pendengaran. Nah, berarti paling tidak nanti hubungan setara. Kaki dengan paha ini tidak setara, jadi ini salah. Lidah dengan hidung ini sama-sama indera, indera perasa dengan indera pembau. Kemudian lutut dengan siku ini sepadan. Kemudian jari dengan tangan ini tidak sepadan karena jari ada di tangan ya. Perut dengan dada ini sepadan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang berkaitan dengan indera. Jadi kita pilih lidah sama hidung. Yang lainnya adalah organ tubuh, tapi tidak spesifik menunjukkan fungsinya sebagai indera. Jadi jawaban yang benar adalah lidah dengan hidung. Untuk soal padanan selanjutnya adalah gula berkaitan dengan madu. Nah, titik 2 ini kita bisa asosiasikan seperti ini. Gula memiliki rasa yang sama seperti madu, yaitu sama-sama manis. Jadi terkait dengan rasa ya teman-teman. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar nanti terkaitan dengan rasa. Garam dengan laut. Ini garam ini asin, tapi laut ini tidak terasosiasi dengan baik dengan rasa. Jadi ini salah. Air dengan minyak ini menunjukkan kontradiktif. Air tidak bisa menyatu dengan minyak, ini salah. Minyak dengan api ini juga salah karena tidak berkaitan dengan rasa. Kemudian jamu dengan empedu ini benar karena apa? Jamu memiliki rasa yang sama seperti empedu, yaitu sama-sama pahit. Ini jawaban yang benar. Cabai dengan saus ini belum tentu ya. Cabai itu rasanya pedas, sedangkan saus ini bisa aja saus tomat, jadi dia rasanya asam. Jadi jawaban yang benar adalah jamu dan empedu. Untuk soal selanjutnya kita punya padanan beras dengan nasi, kemudian dengan makan. Nah, hubungannya adalah beras ini adalah bahan baku. Oke, nasi itu bahan jadi. Dan terakhir adalah cara menikmatinya. Oke, berarti jawaban yang lain yang benar harus memenuhi padanan seperti ini. Susu itu bahan baku, bahan jadinya adalah diolah menjadi yogurt. Dan cara dinikmatinya adalah minum. Jadi ini jawaban ini benar. Nah, kita cek lagi pilihan jawaban lain. Siapa tahu ada yang mirip-mirip. Jadi bisa kita pertimbangkan. Nah, untuk selanjutnya air bahan bakunya, bahan jadinya adalah rebus, diolah direbus. Ini salah. Kemudian teh bahan jadinya seduh, seharusnya adalah minum. Ini salah. Kemudian tembakau diolah menjadi rokok, benar. Cara menikmatinya dijual. Ini salah. Harusnya dihisap. Oke. Kemudian roti bahan jadinya adalah terigu. Ini kebalik ya teman-teman. Walaupun ujungnya ini benar. Jadi jawaban yang benar adalah susu diolah menjadi yogurt. Cara menikmatinya diminum. Soal ini hampir sama dengan soal yang sebelumnya. Jadi ada analogi telur menjadi berudu kemudian menjadi katak. Ini fase kehidupan satu arah. Ya. Jadi pilihan jawabannya yang terkait dengan fase kehidupan satu arah. Mengantuk, tidur lalu nyenyak, ini bukan fase kehidupan, ini kata kerja, salah. Lapar, makan, kenyang, ini bukan fase kehidupan juga, tapi ini kata kerja. Lapar lalu makan, lapar ini kata sifat ya. Kemudian menjadi kenyang, ini salah. Kemudian telur menjadi kepompong lalu jadi kupu-kupu. Nah, ini salah. Kenapa? Karena ini ada satu fase yang terlewat. Di sini ada ulat. Nah, dari telur menjadi ulat, kemudian baru menjadi kepompong lalu jadi kupu-kupu.
Pagi, siang, sore ini salah karena ini fase hari, jadi ini bolak-balik aja, nggak satu arah. Yang benar adalah bayi jadi kanak-kanak lalu menjadi dewasa, seperti itu. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Untuk soal padanan selanjutnya, kita punya soal gula berpadanan dengan semut. Ini hubungannya adalah gula menarik perhatian. Oke, menarik perhatian semut. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah yang memiliki pola yang sama seperti ini. Sawah menarik perhatian kerbau, ini salah. Sungai menarik perhatian ikan, juga salah. Lebah menarik perhatian bunga, ini kebalik hubungannya. Kemudian bangkai hewan menarik perhatian burung gagak, ini benar. Bunga menarik perhatian lalat, ini salah karena yang menarik perhatiannya bunga ini akan menarik perhatiannya lebah ya. Jadi ini kebalikannya. Sedangkan lalat itu biasanya sisa-sisa makanan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ini. Soal selanjutnya kita punya analogi komponis dengan simfoni. Jadi hubungannya adalah komponis itu menghasilkan karya berupa simfoni. Jadi ini hubungan antara profesi dengan karyanya. Nah, di sini semua profesi, penyanyi, sutradara, aktor, konduktor, dan penyair. Jadi penyanyi menghasilkan band, ini salah. Karena penyanyi menghasilkan lagu. Kemudian sutradara menghasilkan film, benar. Aktor menghasilkan komedi. Ini salah karena komedi itu salah satu jenis seni pertunjukan ya. Kemudian konduktor menghasilkan orkestra. Konduktor ini tidak menghasilkan orkestra, tapi dia memimpin sebuah orkestra. Jadi ini salah. Penyair menghasilkan soneta. Ini benar, tapi lebih tepat dia penyair menghasilkan sajak ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling benar adalah komponis menghasilkan simfoni, sedangkan sutradara menghasilkan film. Jadi ini yang benar. Untuk soal padanan selanjutnya ada soal bata dengan tanah liat. Nah, ini adalah hubungan antara benda dengan bahan bakunya. Oke. Jadi ini kata benda, bunga bahan bakunya adalah buah. Ini salah. Tembikar bahan bakunya adalah keramik. Ini salah. Karena keramik itu sama-sama material ya. Kemudian batu bahan bakunya adalah pasir. Ini salah. Sedangkan yang D, beton bahan bakunya adalah semen. Ini benar. Dan yang E, kertas adalah bahan bakunya buku. Salah. Kertas bahan bakunya adalah pohon. Jadi jawaban yang benar adalah bata terbuat dari tanah liat, sedangkan beton terbuat dari semen. Yang ini. Soal selanjutnya kita punya padanan transportasi dengan sepeda. Jadi kalau dianalogikan ini adalah salah satu jenis alat transportasi adalah sepeda. Jadi ini kategori umum. Yang ini adalah kategori khususnya. Jadi menurun ya. Salah satu jenis hutan adalah hewan. Ini salah karena yang benar adalah hewan terdapat di hutan. Salah satu jenis pohon adalah dahan. Jadi ini juga salah karena dahan itu adalah bagian organ dari sebuah pohon. Kemudian salah satu jenis truk adalah bus. Ini udah pasti salah karena ini hubungannya setara. Salah satu jenis mancung adalah hidung. Ini malah kebalikannya. Jadi yang benar udah kita bisa pastikan salah satu jenis rambut adalah ikal. Karena ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang lurus. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Soal padanan kata selanjutnya kita punya padanan lapar dengan nasi. Nah hubungannya adalah jika lapar maka makan nasi. Ini adalah kondisi dengan cara mengatasinya. Jika membaca maka menggambar. Ini salah. Jika bosan maka tidur. Ini salah karena jika bosan seharusnya maka dia harus bermain. Jika mengantuk maka seharusnya melamun. Ini salah. Jika mual maka minum obat. Ini benar. Kemudian jika haus maka minum air. Nah, di antara dua ini, antara mual dengan haus ini, hubungan yang paling dekat adalah yang E, yang haus. Kenapa E? Karena ini
lapar itu berpadanan dengan haus. Kemudian nasi itu biasanya berpadanan dengan air atau dengan minuman. Jadi di antara dua pilihan ini yang paling tepat adalah haus dan air. Soal selanjutnya kita punya analogi kulit dengan sisik. Jadi kalau dianalogikan salah satu jenis kulit adalah jenis kulit bersisik, yaitu terjadi pada ikan ya teman-teman. Nah jadi ini kategori umum memiliki analogi dengan kategori khusus. Nah, kita bisa terapkan di sini salah satu jenis keramik adalah mozaik. Ini salah. Karena mozaik itu tidak hanya keramik, bisa juga kaca. Kemudian salah satu bentuk tegel adalah lantai. Ini kebalik, hubungannya kebalik. Seharusnya lantai dulu yang di sini. Kemudian salah satu bentuk rumah adalah kamar. Ini salah, bisa aja bentuknya bedengan, kemudian bertingkat, apartemen dan lain-lain. Salah satu bentuk dinding adalah cat, salah, bisa aja dinding itu dinding bata, dinding kayu, atau dinding kaca. Dan yang terakhir adalah salah satu jenis atap adalah atap genteng. Nah ini baru benar. Jadi padanan katanya sama antara salah satu jenis kulit adalah jenis kulit bersisik, sedangkan salah satu jenis atap adalah atap genteng. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini. Untuk soal padanan kata selanjutnya, kita punya padanan kata tuntutan dengan santunan. Kalau dilihat, ini berupa lawan kata. Tuntutan itu kan meminta ya. Lawan katanya itu santunan, itu memberi. Jadi untuk jawaban yang benar adalah polanya lawan kata. Rusak lawan katanya ganti rugi, ini salah karena lawan katanya adalah perbaiki. Kemudian persediaan lawan katanya penawaran, ini saya kurang tahu lawan kata persediaan apa. Yang pasti penawaran itu kalau di ekonomi lawan katanya permintaan ya. Permintaan lawannya penawaran. Kemudian di sini ada kata permintaan, tapi dia berpadanan dengan pemberian. Ini cocok dengan pola yang seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah C, permintaan lawan katanya adalah pemberian. Kemudian yang D, undian lawan katanya hadiah, ini salah. Kemudian yang E, tabungan lawan katanya adalah pembelanjaan. Ini polanya sama lawan kata, tapi dia nggak tepat. Karena apa? Karena pilihan soal di sini sangat dekat sekali dengan padanan kata yang permintaan dengan pemberian. Jadi kalau ditanya jawaban yang benar adalah yang C. Padanan kata selanjutnya kita punya senapan digunakan untuk berburu. Jadi di sini adalah kata benda, di sini adalah kata kerja. Kita lihat di sini alatnya ada parang, pancing, perangkap, kapal, kereta, ini benar. Kemudian kata kerjanya parang digunakan untuk mengasah, ini salah. Parang digunakan untuk menebas, pancing digunakan untuk ikan. Ini cukup benar, tapi yang lebih tepat adalah jorang ya. Jorang digunakan untuk memancing. Jadi ini salah. Perangkap digunakan untuk menangkap. Ini benar. Kemudian kapal digunakan untuk berlabuh. Kapal ini digunakan untuk berlayar dan juga bisa berlabuh. Tapi banyak fungsi yang bisa digunakan oleh kapal. Misalkan dia fungsi transportasi. Jadi ini kurang tepat jawabannya. Kereta digunakan untuk lansir, ini sama seperti ini. Jadi tidak hanya untuk melangsir, bisa untuk transportasi, kemudian logistik dan lain-lainnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang perangkap digunakan untuk menangkap. Soal selanjutnya kita punya padanan di sini kasur dengan tidur. Nah, analoginya adalah di sini adalah perabotan atau perkakas digunakan untuk kegiatan. Jadi di sini ada kata benda berpadanan dengan kata kerja. Langsung aja, air digunakan untuk mandi, ini benar. Tapi sebenarnya kurang tepat, tapi nanti saya jelaskan. Kemudian kursi digunakan untuk duduk, benar. Kemudian topi digunakan untuk kerudung, ini salah. Topi digunakan untuk kepala ya, pelindung kepala, atau kain digunakan untuk kerudung, seperti itu. Baju digunakan untuk pesta, ini juga benar, tapi kurang tepat. Kemudian rumah digunakan untuk makan, ini salah. Jadi kita punya 3 pilihan jawaban nih, antara air dengan mandi, kursi dengan duduk, dan terakhir baju dengan pesta. Di sini jawaban yang paling tepat adalah kursi untuk duduk, karena di sini sama-sama perabotan ya. Sedangkan untuk mandi itu tidak hanya air, bisa aja gayung. Kalau di sini gayung, malah di sini yang lebih tepat. Kemudian baju dengan pesta ini terlalu general hubungannya.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah kursi digunakan untuk duduk sama-sama kegiatan yang dilakukan manusia sehari-hari. Soal selanjutnya kita punya padanan melati, bunga dengan kebun. Nah, kalau kita analogikan adalah seperti ini teman-teman. Melati adalah salah satu jenis bunga yang ditanam di kebun. Ini lokasinya ya berarti ya. Berarti di sini ada hubungan kategori khusus, di sini kategori umum. Jalak adalah salah satu jenis hutan. Ini salah, ini kebalik sebenarnya. Seharusnya jalak adalah salah satu jenis burung terdapat di hutan. Ini baru benar. Kemudian ganggang adalah salah satu jenis hewan yang hidup di laut. Ini benar. Jangkrik adalah salah satu jenis serangga yang hidup di kotak. Nah, ini salah. Kotak itu bukan habitatnya. Kemudian harimau adalah salah satu jenis buas. Ini salah. Seharusnya di sini adalah binatang ya teman-teman. Kemudian pesut adalah salah satu jenis ikan dan dia tinggal di sungai. Oke. Berarti di sini ada dua pilihan jawaban antara ganggang, hewan dengan laut, dengan pesut, ikan, dan sungai. Nah, kalau dilihat yang paling spesifik adalah pesut adalah salah satu jenis ikan yang hidup di sungai. Ganggang ini terlalu umum di kategori hewannya. Sebetulnya dia bisa lebih spesifik lagi karena ganggang itu kan mikroorganisme ya. Seharusnya kalau dia pakai kategori mikroorganisme, dia bisa sepadan dengan seperti ini. Nah, jadi jawabannya antara padanan melati, salah satu jenis bunga, dan habitatnya di kebun, itu sepadan dengan pesut adalah salah satu jenis ikan dan habitatnya di sungai. Jadi jawabannya yang ini yang benar. Oke, di sini kita punya analogi soal panas dengan api. Jadi hubungan analoginya adalah panas ini dihasilkan oleh api. Nah, jadi kita terapkan di sini kepilihan jawaban hangat dihasilkan oleh listrik, ini salah. Hujan dihasilkan oleh awan, nah salah. Karena awan belum tentu menghasilkan hujan ya, bisa saja dia hanya sekedar awan. Jadi hujan ini dihasilkan adalah oleh cuaca mendung. Di sini kemudian ada pilihan terang dihasilkan oleh matahari. Ini benar. Kemudian abu dihasilkan oleh arang. Ini salah. Kemudian dingin dihasilkan oleh beku. Ini juga salah. Karena dingin ini dihasilkan oleh cuaca. Jadi jawaban yang paling tepat adalah terang dihasilkan oleh matahari. Soal selanjutnya kita punya padanan bunga dengan riba. Nah, kalau kita analogikan di sini bunga itu bersifat riba. Jadi ini hubungan sifat ya. Kemudian mawar bersifat hutang, ini salah. Di sini hemat bersifat kikir, ini benar. Tapi kita cek lagi pilihan jawaban selanjutnya. Akrab bersifat sengit, ini salah. Biasanya akrab itu bersifat kekeluargaan atau kedekatan yang lainnya. Kemudian khawatir bersifat bangkrut, ini salah. Kemudian hasrat bersifat ekstravaganza juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah hemat bersifat kikir. Soal selanjutnya kita punya padanan kata meteorologi dengan cuaca. Jadi padanannya adalah meteorologi adalah ilmu yang mempelajari. Oke. Jadi ilmu dengan bidang ilmunya. Patologi ini mempelajari tentang penyakit. Jadi ini benar. Pedagogi itu mempelajari tentang pendidikan, bukan tentang sekolah. Jadi ini salah. Gerontologi ini mempelajari tentang keturunan. Ini juga salah. Kemudian astronomi mempelajari tentang fisika, ini salah karena ini astronomi ini tentang luar angkasa ya. Antropologi mempelajari tentang fosil. Ini benar, tapi yang benar yang lebih tepat adalah benda purbakala. Jadi yang paling tepat adalah padanan meteorologi mempelajari tentang cuaca, sedangkan patologi mempelajari tentang penyakit. Selanjutnya kita punya analogi virus dengan penyakit. Jadi kalau dianalogikan virus akan menyebabkan penyakit. Jadi hubungan sebab akibat. Oke, jadi pilihan jawabannya akan terkait dengan sebab akibat juga. Cat akan menyebabkan lukisan, ini salah. Api akan menyebabkan kebakaran, benar.
Penyakit akan menyebabkan obat, ini salah, ini hubungan berlawanan ya. Mobil menyebabkan kecelakaan, salah, karena penyebab kecelakaan adalah kelalaian. Kemudian rokok menyebabkan menyala, salah, rokok menyebabkan penyakit. Jadi jawaban yang benar adalah virus menyebabkan penyakit, sedangkan api menyebabkan kebakaran. Soal selanjutnya kita punya soal pantai dengan pasir. Jadi kalau kita analogikan, di pantai terdapat pasir atau dibalik, di pasir terdapat di pantai. Jadi lokasi ya, hubungan benda dengan lokasinya ya. Di pohon terdapat hutan. Ini salah, kebalik. Harusnya di hutan terdapat pohon. Di laut terdapat ombak, benar, tapi kita jangan kunci dulu, kita cek jawaban yang lain. Di bulan terdapat matahari, ini salah karena sama-sama terdapat di luar angkasa. Di langit terdapat bintang, benar. Kemudian di sungai terdapat ikan, ini juga benar. Tapi di antara tiga pilihan jawaban ini, laut, langit, dengan sungai, yang berpadanan adalah pantai terdapat pasir, sedangkan di laut terdapat ombak. Ini karena sama-sama ada di lokasi yang sama. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah di laut terdapat ombak.